Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang merasa tertekan, merasa gelisah, kita merasa penuh kebimbangan, kita merasakan berbagai macam hal yang menjadi beban untuk kita, apa yang biasanya kita lakukan? Kebanyakan orang akan memilih untuk melakukan beberapa aktivitas yang menurut mereka bisa membuat mereka lebih santai, lebih rileks begitu ya, tidak terlalu tertekan lagi. Ada pengalihan begitu istilahnya. Atau mungkin kita juga punya kebiasaan untuk melihat tayangan-tayangan yang buat kita itu bisa menghibur diri kita. Dan memang kadang-kala cara tersebut berhasil, Ibu Saudara. Ketika kita melakukan aktivitas yang terbiasa membuat kita lebih tenang, lebih rileks, itu memang berhasil begitu. Ketika ada tayangan tertentu yang kita saksikan untuk membuat kita merasa terhibur, itu pun juga bisa berhasil ya. Untuk membuat kita merasa tenang lagi, ceria lagi, ya, rileks lagi gitu. Tapi mungkin yang kita rasakan adalah ketika itu terjadi, ketika itu dilakukan, memang itu akan hilang, teralihkan, tetapi hanya sementara. Pada saatnya kita akan melupakan semua itu dan kembali mengingat bahwa ada sesuatu hal yang membuat kita tertekan dan kita belum menyelesaikannya. Sehingga itulah yang membuat kita merasa bebannya lebih berat lagi, merasa lebih tertekan lagi karena ternyata apa yang kita lakukan belum dapat membuat kita terbebas dari semua itu. Terlebih di tengah situasi saat ini ya. Kalau kita lihat atau dengar berita atau bahkan juga mendengar segala sesuatu yang di sekeliling kita ya, bolak-balik kita dengar sirene ambulans lagi ya. Kita makin merasa aduh gimana ini? COVID-19 makin dekat, ancamannya semakin nyata gitu ya buat kita. Belum lagi dengan berbagai macam dinamika yang terjadi, orang-orang yang menolak gitu ya, yang tidak percaya, membuat ini menjadi semakin sulit. Ya, itu membuat beban tersendiri untuk kita. Kitab Mazmur pasal 42 dalam sebuah rangkaian judul kerinduan kepada Allah, ayat 12 mengatakan satu ayat yang mungkin bisa membuat kita semakin kuat, Ibu Saudara. Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Ibu Saudara, kita boleh saja untuk memiliki kegiatan ataupun juga tayangan untuk menghibur kita. Tapi jangan lupa berharapnya ya kepada Allah saja. Karena kita percaya berharap kepada Allah memiliki efek yang jangka panjang. Untuk kita merasa tenang, tidak tertekan, kita percaya karena Allah itu sumber kekuatan kita. Karena Tuhan Allah kita ini maha kuasa. Dia penuh dengan kasih sehingga kita tetap bisa berpegang padanya. Apapun kesulitan kita, apapun beban yang saat ini sedang kita rasakan. Ketika Dia melingkupi kita dengan kasih-Nya, kita merasa tenang. Dan ketenangan itu yang bisa kita pakai untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah begitu banyaknya situasi yang begitu mengerikan gitu ya, menakutkan dan mengancam untuk diri kita. Mari kita merasakan bagaimana ketika kasih-Nya melingkupi kita, ketika tangan-Nya itu melingkupi kita, menaungi kita, menopang dan memberi kekuatan pada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa sampai saat ini di tengah segala situasi kondisi yang terjadi, Engkau tetap melingkupi dan menaungi kami. Engkau tetap ada untuk menyertai dan menolong kami. Ya Tuhan, biarlah kami percaya semua ini pada saatnya akan berlalu dan kami tetap bisa berpegang serta berharap pada kasih dan kuasa Tuhan yang boleh membuat kami merasa tenang dan bisa melakukan apa yang masih bisa kami lakukan pada saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, adalah doa kami. Kami percaya Engkau menyertai dan memelihara kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Saudari Sinta Wulandari. Tuhan Yesus memberkati.